Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, I Gusti Ayu Bintang mengatakan, melalui kebijakan pemerintah daerah, perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat mengurangi kasus kekerasan dan asusila. Kementerian PPPA juga telah menganggarkan dana alokasi khusus non-fisik untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di daerah. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang dalam konferensi pers peringatan Hari Perempuan di Bengkulu mengatakan, melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat mengurangi kasus kekerasan dan asusila. Hal tersebut sejalan dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kemen PPPA berfokus menyelesaikan dan berusaha untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Sehingga pihaknya membutuhkan seluruh kalangan pemerintah dan masyarakat untuk membantu dan menyelesaikan isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belakangan sering terjadi. Selain itu, Menteri PPPA juga meminta untuk para perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan lainnya untuk tidak takut dan berani berbicara terhadap apa yang dialami. Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat serius berkaitan bagaimana kita menurunkan kekerasan seksual, kekerasan kelompok rentan. Karena dari 5 isu arahan Bapak Presiden, salah satunya adalah penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu menjadi tugas yang harus kami selesaikan di kementerian ini. Kementerian PPPA RI juga telah menganggarkan dana alokasi khusus non-fisik untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di daerah. Meskipun saat ini anggaran tersebut baru disalurkan ke 34 provinsi dan 216 kabupaten dan kota, masih terdapat 514 kabupaten dan kota di Indonesia yang belum mendapatkan anggaran tersebut. Sementara itu pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto berencana menggelontorkan dana sebesar 5 triliun rupiah untuk insentif bagi masyarakat membeli kendaraan listrik. Meski demikian, hal tersebut masih dalam diskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Bendahara Negara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam konferensi persnya menyebutkan, insentif yang diberikan pemerintah untuk kendaraan listrik merupakan bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kendaraan listrik di tanah air. Dengan terus melakukan kalkulasi, kajian secara maksimal serta mempelajari negara-negara lain dalam mengembangkan kendaraan listrik terutama di negara Eropa, Presiden berharap insentif yang diberikan mampu meningkatkan pendapatan negara serta menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Insentif untuk mobil listrik ini kita harus lihat ya bahwa sekarang hampir semua negara sudah melakukan, dan pemberian insentif ini dilakukan dengan kalkulasi dan kajian serta mempelajari negara-negara lain utamanya di Eropa yang sudah melakukan. Kita harapkan dengan insentif itu industri mobil listrik, motor listrik di negara kita bisa berkembang. Kalau berkembang, pajak pasti meningkat, PNBP pasti bertambah, dan yang paling penting akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya karena ini akan mendorong industri pendukung lainnya. Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa insentif yang diberikan adalah untuk mengembangkan pasar kendaraan listrik sehingga jumlah mobil listrik dapat mencapai minimal 20% atau 400.000 unit pada tahun 2025. Lebih lanjut, pemerintah selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mempertimbangkan berapa banyak jumlah kendaraan dengan insentif yang diberikan berdasarkan harga tertentu. Indonesia juga akan mempersiapkan tidak semua mobil itu listrik yang untuk yang kaya ataupun yang mewah diberikan subsidi, tetapi dengan harga tertentu. Ini kebijakannya sedang dievaluasi. Kemudian juga yang disubsidi tentu karena kita tahu bahwa mobil listrik jauh lebih mahal daripada mobil biasa dengan harga 30% lebih tinggi. Negara kompetitor kita paling dekat, Thailand pun memberikan subsidi yang sama.
Dan kedua, kita butuhkan market pengembangan pasar supaya jumlah mobil listrik itu bisa mencapai minimal 20% di tahun 2025. Atau kalau 20% itu sejumlah 400.000 unit. Nah ini nanti bukan subsidi ya, insentif kita berikan dalam rupiah tertentu. Ini sedang bicara dengan Bu Menteri Keuangan, nilainya 5 triliun, nanti dibagi motor berapa, mobil berapa, bus itu kita akan pertimbangkan juga. Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan resmi disahkan menjadi undang-undang. Wakil Ketua Komisi 11 DPR Republik Indonesia Dolfi menilai dengan undang-undang tersebut menjadi regulasi perlindungan konsumen dari pesatnya perkembangan sektor keuangan. RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang P2SK pada rapat paripurna DPR Republik Indonesia ke-13 pada masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023. Wakil Ketua Komisi 11 DPR Republik Indonesia Dolfi mengatakan bahwa Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memang sesuai dengan dinamika dan juga sektor keuangan di Indonesia, di mana dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga memperkuat koordinasi melalui Komunitas Stabilitas Sistem Keuangan untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa menjadi tantangan di dalam sektor keuangan. Kemudian undang-undang ini juga memberi penguatan kepada pihak otoritas, baik itu kepada Bank Indonesia, OJK maupun LPS, dalam mengatur mengawasi kegiatan sektor keuangan sesuai dengan wewenangnya. Tadi di dalam rapat paripurna sudah disahkan Undang-Undang P2SK. Terima kasih atas dukungannya. Pemerintah setuju, DPR setuju. Undang-undang itu adalah inisiatif DPR. Jadi DPR, khususnya kami Komisi 11 menganggap betapa pentingnya Undang-Undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Lebih lanjut, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menambahkan, kehadiran Undang-Undang P2SK ini sangat penting untuk memperkuat sektor keuangan domestik dan juga mendukung berjalannya roda perekonomian masyarakat. Dengan disahkan RUU P2SK ini, waktunya sangat tepat karena kita sekarang dihadapkan pada tantangan perekonomian baik yang berasal dari global dengan guncangan-guncangan akibat disrupsi geopolitik, disrupsi sisi supply yang kemudian menyebabkan inflasi di negara maju yang tinggi dan kemudian direspons dengan kenaikan suku bunga dan pengetatan likuiditas. Ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan terutama melalui sektor keuangan. Jadi ini waktu yang tepat karena pasti tekanan terhadap sektor keuangan dari perubahan konstelasi geopolitik dan perkembangan dari perekonomian global memang sedang dan akan terus berlangsung. Andi Wijayanto menyebut sebanyak lebih dari 40 kajian dihasilkan Lembaga Ketahanan Nasional selama 2022. Di tengah ketidakpastian global semakin kompleks, Lemhanas juga siap untuk memitigasi tantangan tersebut. Gubernur Lemhanas RI Andi Wijayanto pada acara pernyataan akhir tahun Gubernur Lemhanas menyebutkan, pada tahun 2022, Lemhanas RI telah mengeluarkan 42 rekomendasi kajian arah kebijakan pemerintah yang berfokus pada 5 kajian strategis yang diminta oleh Presiden Joko Widodo. 5 kajian utama tersebut yakni konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan ibu kota Nusantara. Namun dalam perjalanan pembuatan kajian tersebut juga menghadapi beberapa hambatan baik secara global maupun yang berasal dari dalam negeri. Tantangan global seperti transisi hegemoni, friksi Tiongkok Amerika Serikat Rusia, patahan global, pandemi COVID-19, distribusi rantai pasok, dan kompetisi teknologi. Sedangkan tantangan dari dalam negeri seperti pandemi COVID-19, transformasi energi, dan konsolidasi demokrasi. Selain itu, Gubernur Lemhanas juga menyebutkan pada tahun 2023 Indonesia akan menghadapi tantangan terbesar, yakni politik ekonomi global. Oleh karena itu, Lemhanas tengah menyiapkan strategi mitigasi dalam menghadapi tantangan tersebut.
Sebagai lembaga kajian strategis yang melayani kebutuhan Presiden, Lemhanas mengatur beberapa strategi jangka pendek, menengah, dan panjang agar dapat mengendalikan variabel politik ekonomi nasional agar Indonesia memiliki ketahanan yang lebih tangguh, ekonomi yang lebih positif, dan bisa melakukan konsolidasi demokrasi, terutama pada pemilu 2024. Gubernur Lemhanas juga menyebutkan akan ada peningkatan atau eskalasi 3 isu di tahun politik 2023 menjelang pemilu 2024. 3 hal tersebut perlu ditangani dengan serius oleh Indonesia dengan beberapa macam solusi. Pertama, mengenai ketegasan regulasi, pemerintah harus mengatur suasana eskalasi politik di Indonesia. Kemudian adalah solusi literasi digital. Solusi meningkatkan literasi digital menjadi kunci agar tak ada lagi politik identitas, misinformasi, hingga ujaran kebencian. Dari bulan Februari sampai pertengahan Desember ini, kami sudah memberikan kajian berupa rekomendasi kebijakan. Ya, kalau tercatat sekarang sebanyak 42 kajian atau rekomendasi kebijakan dari 5 topik yang diminta oleh Presiden Jokowi. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dalam dialog bersama dengan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam urgensi Bulog impor beras sesaat lagi.